الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نومه شيخنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 9. Baris ke-14 Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Masih bicara tentang mandi junub atau mandi wajib. Jadi ada pekerjaan sunnah yang bagus dilakukan sebelum mandi wajib. Sunnah artinya bila dikerjakan berpahala, bila kada dikerjakan kada berdosa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, barang siapa umatku yang ketujuh mengamalkan sunnahku, berarti dia cinta akan daku. Barang siapa cinta akan daku, maka bersamaku nanti baganan di dalam surga. Nah, jadi itu bagus sunnah dikerjakan. Tandanya kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Setengah daripadanya, sebagian daripada sunnah mandi menghadap kiblat. Awak kita menghadap kiblat, arah kiblat. Dan sunnah mandinya itu berdiri. Nah, ini menghadap kiblat ini bukan cuma mandi junub, mandi sunnah pun disunatkan juga menghadap kiblat. Seperti mandi hari Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Itu kan mandi sunat juga menghadap kiblat. Nah, Bapak Allah kita. Artinya sebelum kita mandi wajib itu menghadap kiblat dulu awak kita. Dan mengucap bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Panjangnya bismillahirrahmanirrahim. Dipesertakan
dengan muqaranahkan niat, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dipesertakan, artinya disertakan dengan muqaranahkan niat. Mungkin sini lafaz niat lah. Jadi sebelum mengucap nawaitu Rab'al hadasil akbar ini Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu Rab'al hadasil akbari an jami'il badani qardan alayya lillahi ta'ala. Bismillah. Dan menghilangkan wadi, jangan wadai lah, berisik. Kada berbaris terbaca wadai, timbul kena wadi untuk buangi dulu sebelum mandi. Wadai virus singkirkan tengahnya. Ini wadi. Wadi ini ialah cairan juga yang keluar di kemaluan muka. Biasanya itu keluar sesudah angkatan barat atau olahragawan. Biasanya keluarnya tuh pas di mbah kami. Mbah kami ada keluar tuh putih warnanya. Itu najis, bukan mani. Seandainya ada di awal, kita sunat dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Wadi namanya, lainnya wadi lah. Dan madhi itu air dua yang keluar di kemaluan muka ketika bergejolak syahwat keluar. Itu kira-kira yang tahu aja ya ciri-cirinya, pincar dan warnanya bening, ada putih kayak mani ada sedikit aja. Biasanya itu kesan pelicin. Nah, paham aja yang sudah kawin kan, kesan pelicin. Itu najis, itu najis. Seandainya ada yang melengket tubuh kita, sunat dibersihkan terlebih dahulu. Madhi kita. Bisa juga orang mahayal kalau tinggi, lalu nong di bawah itu karas, lalu keluar madhi, keluar ketika bergejolak syahwat. Atau mani, misalnya maninya, minta maaf lah ya Allah, maninya ada di paha ya Allah. Keluar banyu mani ini kadang mesti jima suami istri kalau bisa ya mimpi basah atau orang ini kadang mimpi kadang cuman syahwatnya tinggi banget, mahayal tapi guring kadang mimpi mahayal, hanya keluar banyu mani. Atau dibersihkan dulu. Cuman ya kita jelaskan. Nah, jadi madhi, wadi, mani. Atau barang najis, kami ya Allah. Atau keluar darah, imbah junub, soalnya kalau ada darah di kemaluan muka najis ya. Atau misalnya jima suami istri, tapi minta maaf bukan corobu, ada pun jadi anak, ada ngarannya bahasa Arab itu azal. Azal itu mengeluarkan mani itu di luar, ada di dalam. Ampun bini ada. Nah, mun bahari hadidah Habib mungkin di zaman Nabi itu hadidah Habib. Minta maaf hadidah kondom. Jadi azal itu dibolehkan, tapi atas seizin istri.
anak misalnya banyak sudah dibuat dia tuh menjadi anak pulang, jadi pas hendak keluar cabut teh, semprot tangan kemana kan, itu namanya azal. Boleh lah, boleh atas persetujuan istri. Tapi mau istri kada mengizinkan, kada boleh dipaksa istri supaya mengizinkan. Nah, itu azal namanya. Lalu tersemprot ke mana? Ya barang aja kemana? Ke awak kita, ke awak bini. Kalau nah, itu kan sebelum mandi dibersihkan dulu mandi itu. Atau barang najis dahulu daripada mandi. Artinya berdahulu itu nang digawi sebelum mandi. Nah, setelah itu maka mengambil air sembahyang, diniatkannya dengan sunat mandi, artinya wudu nih. Nah, jadi sunat wudu diniatkannya dengan sunat mandi jika ada niat berair sembahyang, dan jika tiada ada niat berair sembahyang maka diniatkannya dengan mengangkatkan hadas kecil jua. Inilah misalnya orang ini wudunya belum batal, lalu junubnya maksudnya bukan di keluar mani itu tidak membatalkan wudu, asal keluar maninya sebab contohnya mimpi basah. Tapi mimpi basah itu kan orangnya terguring lah, tapi guringnya berduduk, buritnya tetap kada bergeser, itu wudunya ada batal. Misalnya kita guring kalau contoh guring di kursi ini, amun guring berabah ya batal wudu. Amun guring berduduk entah di kursi atau di lantai, cuman burit kita ini kada bergeser ketika kita bangun daripada guring, burit kita ini kada bergeser, artinya pisit aja nih. Ada kemungkinan keluar kantong, itu bangun, itu wudu kita ada batal. Wudu kita ada batal. Hanya kan biasanya orang sempat kadang orang mendengar khatib tuh ada nampak guring, berduduk, itu bangun ada batal wudunya, harus wudu. Nah kecuali misalnya guring di sini, sengaja bangunnya di situ, duduk, berarti bergeser. Kemungkinan bila bergeser itu kan takkan guring, kemungkinan tak tuh waktu guring maka asal duduknya tetap. Biasanya orang lama kan berat awak tuh tetap duduknya bangun, itu kada batal. Nah seandainya waktu guring tadi guringnya berduduk tetap, guringnya mimpi basah, bangun daripada guring keluar banyu mandi, berarti dia junub. Walaupun dia junub, itu wudunya tadi kada batal. Coba biar buka hadis dalam kitab fikih. Yang membatalkan wudu itu diantaranya keluar sesuatu di antara dua jalan, qubul dan dubur, kecuali banyu mani. Bila banyu mani keluar, atau kada batal? Kada batal wudu. Nah, kenapa? Jadi keluar mani kada membatalkan wudu, karena keluarnya di kemaluan ya Pak. Karena keluar mani itu mewajibkan mandi besar. Jadi otomatis jika sudah karena sesuatu hukum yang besar, yang mandi besar, maka tidak kena lagi sesuatu hukum yang kecil batal wudu. Itu alasannya. Ulangi lagi. Kenapa keluar mani tidak membatalkan wudu? Karena keluar mani itu mewajibkan mandi besar, mandi junub. Jadi otomatis jika sudah kena
sesuatu hukum yang besar mandi junub, maka tidak kena lagi hukum yang kecil yaitu batal wudu. Itu sebagai kias kayak gini. Ada orang melakukan perbuatan zina, berzina. Disebutkan dalam kitab fikih itu ada terbagi kepada dua, ada muhsan, ada ghairul muhsan. Muhsan ini orang yang sudah pernah nikah. Ini orangnya sudah pernah nikah, lalu berzinahnya dengan entah itu laki-laki, berarti berzina dengan perempuan lain, atau misalnya berbinian berzina dengan laki-laki lain. Itu hukumnya apa? Dirajam sampai mati dalam hukum Islam. Negara kita ada berlaku hukum Islam. Itu di Arab berlaku dirajam sampai mati. Bila taubatnya nih, ini bila sudah mati itu diampuni dosanya, di akhirat selamat. Nah, itu kalau dia pernah melakukan perzinahan, dirajam sampai mati. Dia sudah pernah melakukan pernikahan, lalu berzina, dirajam sampai mati. Adapun orang yang kadang pernah menikah, belum pernah menikah, lalu berzina, itu dicambuk aja. Hukumannya dicambuk sampai 100 kali cambukan, kemudian diasingkan, diusir, diasingkan daripada kampung itu bagus setahun ke 2 tahun kan. Nah, artinya kan ini ada hukuman mentaganal, ini ada hukuman mentahalus. Karena ini menikah tadi ini pernah, ini belum pernah menikah, ada sampai dirajam sampai mati, dicambuk saja 100 kali dan diasingkan. Nah, orang yang melakukan apa? Karena hukum besar tadi yang dirajam sampai mati, ini otomatis ada lagi karena hukum yang kecil. Mana dia kadang-kadang misalnya diusir, misalnya dicambuk, hanya dirajam, kadang-kadang ada lagi. Ini sudah karena hukum besar, ada lagi karena hukum kecil. Lawan dia misalnya dirajam mati sudah, ya Allah, kayak apa hendak dicambuk, atau misalnya didahulukan dicambuk dulu, lah sampai 100 kali, kemudian diusir. Hanya dirajam, misalnya di kampung ini diusir toh, ada kayak itu. Bila ini sudah karena hukum yang besar, itu ada lagi karena hukum kecil. Artinya bila ini sudah karena hukum rajam, ada lagi nya karena hukum cambuk, diusir kata. Nah itu kiasnya. Artinya orang yang keluar banyu mani, kenapa kada batal wudu? Karenanya sudah karena hukum besar, mandi wajib. Otomatis apa hukum kecil itu karena batal wudu, artinya kan batal wudu. Nah itu alasannya. Kan dengar lah. Wajib mandi, jadi wudunya ada batal, cuma ini berhadas besar. Mandinya tetap mandi wajib, ini kada kalau sembahyang, namun masih berhadas besar. Walaupun cuman kita bila tonton mandi biar kada wudu lagi, karena wudunya belum batal, langsung sembahyang. Gitu. Nah, jadi kada berwudu lagi, asal waktu mandi tadi tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya mencapai kemaluan enggak membatalkan wudu. Waktu suruh mandi tadi jangan mencapai kemaluan atau jangan pantun. Mau batal wudu pula. Batalnya karena apa?
Mandi wajib dulu. Wudunya kan kada batal. Wudunya kada batal. Tetap melalui mandi wajib juga. Tetap melalui mandi wajib juga walaupun wudunya kada batal. Kada kau baca Quran junub, kada kau sembahyang, kada kau masuk masjid. Tapi kena imbah tuntung mandi wajib itu biar kada wudu lagi karena wudunya kada batal. Asal jangan tercapai. Amunnya waktu mandi tadi mencapai kemaluan kan batal lah. Atau waktu mandi bergantungan kulit turun gini batal lah. Wudu ya pula imbahnya. Atau waktu mandi tadi pakantut atau sambil berameh batal. Asal waktu mandi tadi tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Di kitab tadi lah. Nah, ulangi lah. Dan setelah itu maka mengambil air sembahyang wudu, maksudnya diniatkannya dengan sunat mandi jika ada ia berair sembahyang. Artinya inya nih wudunya nang tadulu kada batal. Wudunya nang tadulu tuh kada batal. Ketika inya junub, kan junub contohnya keluar banyu mani tadi, guring tadi. Lamunnya junub dengan sebab jimat batal itu tergantung lawan ini junub karena mahayal kan misalnya keluar banyu mani atau guring kan duduk tadi mimpi basah keluar banyu mani, wudunya tadi kada batal. Nah, jadinya sunat juga pulang hendak ini sunat jalan sunat pulang sebelum mandi wajib itu wudu. Ini pekerjaan sunat deh, bila digawe dapat pahala, kada digawe ya kada baik. Tetapi wudu yang pemulaan tadi sah. Cuma ini perkara sunat saja. Nah, setelah itu maka mengambil air sembahyang wudu diniatkannya dengan sunat mandi. Jadi niat tetap aja juga nang nawaitul wudu'a pada cuman niat dalam hati itu mengerjakan sunat mandi, gitu nah. Wudu ini aku mengerjakan wudu ini mengamalkan sunnah sebelum mandi, gitu nah. Nah, jika ada ia berair sembahyang, artinya maksudnya jika wudunya nang dulu tadi belum batal, jika wudunya nang dulu tadi belum batal, inya nang wudu ini niatnya niat mengerjakan sunnah sebelum mandi, wudunya wudu kayak biasa bang. Nah, dan jika tiada ada ia berair sembahyang artinya inya ini batal kan? Lalu junub batal sudah wudunya, lalu junub atau waktu junub itu tak sampai kemaluan atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, atau misalnya junubnya karena jima batal kan? Tak getok pilih. Nah, sunat juga wudu sebelum mandi lah. Tapi maka diniatkan dengan mengangkatkan hadas kecil juga. Tapi niatnya mengangkat hadas kecil ya angkat wudu tadi. Nawaitul wudu apa dari Allah Ta'ala, bukan niatnya mengerjakan sunat sebelum mandi. Ngertilah. Kan niat wudu ini misalnya nawaitul raf'al hadasil asghari, ya hajaku mengangkat hadas kecil. Atau misalnya nawaitul wudu apa dari Allah Ta'ala, hajaku berwudu pada Allah Ta'ala. Nah, itu kalau inya hadas kecil. Kalau inya ada wudu lagi atau wudunya batal, sunatnya sebelum mandi itu wudu tapi niatnya mengangkat hadas kecil. Nah, pamelah mengangkatkan hadas kecil juga. Ini banyak langsung-langsungnya tegawi jalan deh. Kita kadang-kadang anak cepat langsung wajib wudu aja. Ayo yang penting mandi wajib dulu. Tapi kita belajar ya, yang penting tahu dulu ilmunya nih. Wabilah ya Allah, wabilah lah mengerjakannya nih. Walaupun sekali seumur hidup. Jadi bagusnya memang sunatnya malah bila anggaplah suami istri ya tak misalnya hubungan ya Allah nikmat untung tuh mun bagus tuh
disegerakan mandinya walaupun kada disunahkan. Maksudnya walaupun kada ditekankan, cuman bagusnya tuh imba begawi itu mun kada ada halangan apa-apa, mun kada keinginan mandi. Kenapa? Karena sebutkan dalam hadis, la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Tidak masuk malaikat rahmat ke rumah yang di rumah itu kalau ada lukisan yang bertimbul. Ini kan ketika ini bertimbul nih. Cuma ini lukisannya ukiran, ada lukisan kuda, lukisan binatang, makhluk hidup yang bertimbul. Ada orang ukiran yang bertimbul loh. Nah itu malaikat rahmat kan masuk. Kemudian apabila di rumah itu ada anjing, begaduhan anjing, misalnya tak begaduhan anjing itu boleh aja kesan jaga kebun, berarti kan ada dimasukkan ke rumah lah. Tapi jangan sampai najis ya Allah. Nah, kalau anjing masuk ke rumah, kita beringuan anjing, tapi kita orang Islam ini kan ada beringuan anjing malah. Nah, seandainya misalnya anjing ada di rumah, itu malaikat rahmat kada masuk. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang junub di rumah, itu malaikat rahmat kada masuk. Kecuali imbah tontongnya mandi wajib. Nah, malaikat rahmat masuk ya. Ini malaikat rahmat ini bagus kalau masuk ke rumah mendoakan ya. Nah, ini bagus tuh ya imbah tontong junub itu langsung cepat mandi. Rasulullah SAW sidin apabila junub mungkin berkumpul suami istri nih, lalu hendak memakan atau hendak minum atau hendak guring, kan boleh aja kalau kaitan mandinya subuh, hendak subuhnya mandi boleh aja. Nah, maka sidin berwudu terlebih dahulu seperti wudunya orang sembahyang. Itu supaya menghilangkan kemakruhan. Kan bisa juga ibadah tontong suami istri nih, ya Allah puyuh nama cari banyu ae leh nak minum, itu makruh hukumnya. Minum waktu junub supaya hilang makruhnya wudu itu kan mengangkat hadas kecil aja, ada mengangkat hadas besar kita mandi ya. Jadi mengkolir mandi nih, wudu hanya minum, hanya makan, ada lagi makruh makan, ada lagi makruh minum, atau hendak guring, buduk tetap disuruh buduk hendak guring walaupun junub. Nah, supaya guringnya itu kadang makruh, karena guring hal kadang junub itu makruh, cuman kan haram makruh aja. Itu gawian Nabi. Bahkan disebutkan dalam hadis ujar Nabi, apabila salah seorang daripada kalian mendatangi istrinya, artinya menjima istrinya, kemudian hendak membuliki lagi, pahamailah rondi kedua. Cuman mau mandi ulang kan, kauyuan mandi ulang, biar kita sampai 10 rondi kan, kada usah mandi sekali aja kita mandinya. Masih 10 rondi diselang-selanginya mandi wajib, sekali mandi wajib, mariap dingin, gitu ya. Kada usah sekali aja mandinya kita. Cuman Rasulullah mensunahkan berwudu diselang-selangi dengan berwudu bang, pada sampai mandi berwudu ya. Contoh misalnya ya Allah, nah suami istri misalnya berkumpul, imah tontong junub, lalu hendak lagi pindah kawa pulang nih, tahun jamun apa kata deh, hendak lagi sunat berwudu, nang bininya berwudu, nang lakinya berwudu, main pulang rondi kedua imba tontong misalnya ya Allah batal ya Allah udah ya karena bergantung kan bini bang. Kena anak mau ulangi rondi ketiga sunat pulang bodoh, nah itu sunatnya mencangkal, itu kan sunah Nabi dah. Nah, sunah Nabi selajur membasuh dan itu ya Allah ini bukan ceroboh lah, Allah menyampaikan hukum aja. Ada niat untuk berceroboh bang. Ada kisah lah disebutkan dalam kitab kisah
nang berkisah ini ngarannya Aban bin Abdullah Al-Bajali, seorang ulama nih. Ujar sidin berkisah, telah meninggal dunia jiran kami bisa jiran meninggal dunia. Lalu kami ini sebagai sesama muslim ini kan sunatnya wajib fardu kifayah ya Allah, memandikan, mengkafankan, mensalatkan, membawa ke kubur. Tiba-tiba di kubur itu ditapuk lubang kubur, Ini kejadian nyata lah. Sekalinya ada di lubang itu mencongkong binatang yang menyerupai kucing. Binatang yang menyerupai kucing. Lalu kami buru terus kada mau keluar daripada lubang itu. Timbul adanya nyemahadang mayit. Lalu nang tukang tabuk ini memukul akan binatang yang menyerupai kucing itu dengan cangkulnya, tatap kada berjauh yang binatang yang menyerupai kucing itu. Jadi buahannya lamun ini gini kada berjauh kita yang kalah. Lalu buahannya pulang, cari lubang bahasa ya, tabuk pulang. Tahu binatang apa itu? Tabuk pulang lubang nang sebutingnya sampai ke liang lahat. Sakanya ada pulang binatang kayak itu, binatang yang menyerupai kucing. Tiba-tiba ada situ buahnya buru ada mau berjauh sampai di dia pakai cangkul, ada mau berjauhnya. Menoleh apa berarti kan muhanya kan bergerak menoleh ke gini ada beroleng. Jadi cara buahnya ini perkara kada pernah terjadi, kada pernah kita lihat kayak ini. Menapuk kubur ada binatangnya itu. Memang uyuk kita menapuk kubur lubang kenang ketiga, biar aja sudah kita kuburkan aja sudah. Biar aja ini ada di samping itu kan. Ada ganal jauh barangnya nang kayak kucing jiwa. Kadang kayak gajah tuh ya, ngalih kayak gajah, ibak tuh. Ya halus ya. Jadi dikuburakan buahnya dihiga tuh ada di bagian dihiga nang binatang menyerupai kucing tuh. Lalu dikubur buahnya, pas sudah diratakan ditimuni tanah. Hanya kami tontong menguburakan, lalu kami mendengar ada suara karakopan tulang patahan. Yang bisa kalau mendengar kucing makan tulang, kayak apa tuh bunyinya? Bunyi karakopan tulang mayat itu patahan. Siapa? Artinya nang malam iya nih tuh bang, memakan tulangnya, memakan dagingnya ya kali ya, siksa kubur deh, siksa kubur. Lalu pergilah pamanku dan orang lain, kondisi pamanku ingin penapuk kubur, dan orang lain betul-betul mau berangkat hendak tahun ini apa sebab gawiannya menemui istri si mayit tadi. Lalu mereka itu bertanya, apa keadaan suami kamu? Artinya apa gawian laki kamu waktu hidup? Kenapa gerangnya betapun kayak itu ya? Lalu mereka itu mengisahkan apa yang terjadi yang mereka lihat tadi. Lalu ujar bini itu berkata, faqalat, dia berkata, kana la yaghtasilu minal janabati. Dia tidak mandi junub. Kadang mandi junub kalinya orangnya ada orang Islam. Lain kan orang non muslim. Bila kadang mandi junub ningali hayya malah sembahyangnya kayak apa? Ya siksanya Ada pulang Imam Ghazali mengisahkan, ujar Imam Ghazali, ada seseorang dimimpi dilihat seseorang di dalam tidur. Ada orang maksudnya tak mimpi, ketemu si orang yang sudah meninggal dunia. Lalu dia ditanya, apa yang Allah perbuat dengan engkau?
Kenapa? Yang Allah perbuat dengan engkau, artinya keadaan engkau ya di dalam kubur. Qala, dia berkata, da'ni, tinggalkan aku. Fa inni lam atamakkan min guslin yauman minal janabati. Sesungguhnya aku tidak memungkinkan daripada mandi satu hari daripada mandi junub. Fa albasani Allah sauban minan nar, maka memakaiani akan daku oleh Allah akan pakaian yang terbuat daripada neraka. Ataqallabu fi, yang aku berbolak-balik kepanasan dengan memakai pakaian itu. Karena sehari ya aku ada mandi junub. Ngomong kan mandi junub kayak sembahyang zuhur asar ya Allah. Nah, gara-gara gitu Allah Taala memakaiani di dalam kuburku aku dengan pakaian daripada neraka, api nih pakaiannya. Nah, aku tuh ya kepanasan, berbolak-balik kena kayak cacing kepanasan. Nah, ya Allah. Kita kembali kepada kitab Qur'an adalah dan menyungguhi menyampaikan air pada sekalian perlipatan. Artinya gini, kita berhimmat bersungguh-sungguh berusaha menyampaikan air di pelipatan awak kita. Dan menyalang, ini berarti itu waktu mandinya lah, waktu mandinya sudah. Dan menyalang-nyalangi membasuh pohon rambut 3 kali. Nah, itu menyalang-nyalangi membasuh pohon rambut 3 kali. Inilah sunat sebelum mandi lah, yang menyalang-nyalangi rambutnya, ambil nih banyu pakai tangan kita, lalu kita anukan kayak itu, ambil lagi, sunat, pekerjaan sunat tuh, ambil banyu lalu menyalang-nyalangi gitu deh. Menyalang-nyalangnya basuh pohon rambut 3 kali. Lamun ada rambutnya, lamun gundul ada sunat, ada di rambutnya dengan tangan yang basah. Nah ya lah, dibasahi tangan. Tapi kita pas mandi wajib harus basah seberataannya, seberatan apa rambut kita nih. Ini sebelum mandi kira-kira menyalang-nyalangi rambut pakai tangan basah. Dan menyucurkan air ke atas kepala, maka memulai pada pihak kanan, setelah itu pada pihak kiri. Ini sebelum mandi lah. Sebelum mandi itu ibaratnya itu pemanasan lah, dalam pemanasan supaya kada tahajud kina. Dan itu menurut ilmu kesehatan pun supaya kada kena asam urat teh kok. Nah, dulu ya pemanasan dulu di kepala hanya di kanan, bahwa kan hanya di kiri supaya kada tahajud kina. Itu sunat tuh sebelum mandi. Dan menigai basuh kepala, artinya kan tadi 3 kali. Ini belum lagi mandi wajib. Sunat aja kanan 3 kali, kiri 3 kali. Pemanasan meniga kali sunat. Menigai basuh. Nah, ya Allah. Dan bergosok-gosok, digosok-gosok dulu ya Allah. Nah, gosok-gosok dulu. Kalau ada daki-daki gosok dulu. Nah, sunat sebelum mandi. Dan mengakalkan niat hingga kesudahan mandi. Ini maksudnya niat mandi lah. Nah, adapun mengakalkan niat sunat, niat pekerjaan sunat mandi itu sunat dikekalkan. Artinya niat pekerjaan sunat itu masih tetap aktif ada di hati kita sampai itu mandi. Adapun niat kita niat mandi itu
selama belum liput banyak ke seluruh anggota itu tetap aktif juga. Kayak kita niat sembahyang gitu kan, mulai takbiratul ihram sampai salam tuh harus aktif niat sembahyang kan. Jangan kada aktif, pasti jangan pak keluar daripada niat. Amun pak keluar daripada niat batal sembahyangnya. Kata misalkan kata nurukuk misalnya, ya Allah aku hendak bambihin asal sembahyang batal, karena pak keluar. Artinya niatnya tuh tetap aktif mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah kalau niat mandi ini ya mulai membasuh wajib, membasuh kepala sampai liput. Nah gitu. Namun yang belum liput lagi bakal keluar daripada niat, nggak ada sah nantinya, mau diulang-ulang ya. Nah, gitu. Kalau di dalam kitab ini nang makruh lah, nang makruh nah. Jadi gitu. Adapun makruh pada mandi, arti makruh itu bila digawe kada berdosa bang, cuman ditinggalkan pahala, baik ditinggalkan. Nabi kada menggawe makruhnya. Adapun makruh pada mandi itu yaitu melebihi menyucur air pada anggota. Nih misalnya orang segayung tuh sudah liput dah, bersih sudah, sekanya menambahi lagi, itu makruh. Itu buang-buang banyu orangnya. Menyucur air pada anggota dan mandi pada air yang tenang. Ini airnya sedikit dan tagana, anggaplah sumur halus. Di situ makruh mandi di situ. Karena ibaratnya kaki kita tuh tampung di situ. Kadang-kadang lain air mengalir kan, airnya larut aja. Jangan makruh aja bang lah, ada haram lah. Air tenangnya nih, air begana, air tenang kadang mengalir dan airnya itu 20 bang, ya Allah lebih bang 20 cuman ya kada banyak tak. Dan melebihi daripada 3 kali. Nih tadi yang tentang pemanasan tadi kan 3 kali, ya Allah maunya 4 kali aja. Nah nang 4 makruh. Pemanasannya di bawah kanan 3 kali, ini 4 kali melebihi daripada 3 kali itu makruh. Atau mengurangi daripada 3 kali, 2 kali aja misalnya makruh ya. Nama pemanasan tadi 2 kali kuboy kepala, 2 kali kuboy kanan, bahu kiri, 2 kali makruh juga. Jadi sunatnya tuh 3 kali. Dan meninggalkan berkumur-kumur. Jadi ini sebelum mandi lah. Jadi sebelum mandi itu kita sunat berkumur-kumur, makanya kita wudu juga. Nah, kayaknya pas yang hendak wudunya berkumur-kumur pulang. Nah, ini berkumur-kumur bukan pekerjaan wudu, berkumur kita. Berkumur kita sebelum mandi nih. Kan sebelum mandi tadi sunat Allah wudu, kan ketika wudu tadi sunat berkumur di dalam wudu lah. Dalam wudu kan kita sunat ngomong-ngomong kalau sebelum wudu. Nah. Karena bapak tetap aktif niat tak. Jadi niat tuh sekali aja. Kadang saja bu mangga, kadang kayak kalau diibaratkan suara tetap berbunyi niat tuh ada sekali aja. Walaupun banyak kita menghayal, kita sembahyang aja menghayal lah. Kita ibaratkan suara batal sama yang kita gak menghayal. Jadi maksud pak keluar daripada niat tuh kayak ini bocah berarti apa hendak keluar nah daripada niat sembahyang. Nah itu kata. Jadi walaupun menghayal itu tidak apa-apa. Kalau batal, jadi niat itu sekalinya kita aktifkan kan kita contoh misalnya lampu sekali aja mengatiknya menyala. Nah ketika mati sekali aja ya Allah. Ketika kita berpandai, aku bakal keluar daripada niat, hanya mati niatnya itu hanya. Jadi asal kita pemulaan dari niat aktif aja terus. Ya pemulaan
Omlan niat tuh main. Ini waktu kalau tuntung imbah tuntung mandi kada apa lagi amnya waktu mandinya tuh nah sebelum basah seberataan. Nah di situ misalnya bakal keluar daripada niat itu kada sah mandinya. Nah amnya sudah tuntung mandi liput sudah ayo nanda bakal keluar atau misalnya kada sah bakal keluar gitu bakal keluar aja seorangan gitu nah. Kalau ini yang jauh kan tetap dengar, tanya pakai mikrofon lah. Imbah nampak, imbah begaul, imbah jima, mandi. Kada sawat apa? Kada sawat habis. Oh, tak apa? Karena mandi mayat waktu mandi mayat itu takut ya. Ada satu terjadi kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini hanya kawin, mengumpuli bini. Sekalinya Nabi ini berseru, ayo kita perang, membela agama umat nya perang. Ada sholat mandi wajib. Sekali peperangan terbunuh, mati syahid. Sekalinya Nabi melihat dengan kasyafnya muka ada salah lah dimandi para bidadari, tapi karena mati syahidnya lah, karena mati syahidnya ini dimandikan aja junub tuh deh, dimandi para bidadari. Wah luar biasa. Nah seandainya ada dimandi bidadari kan matinya kan berdosa. Kayak Nabi lah sudah apa namanya yang orang memandi mayat itu kan tangkat aja di situ. Apa itu? Kucing. Oh, itu karena basing aja. Karena basing aja kada pun mandi. Itu nang dapat dosa, dapat siksa. Ini kan karena belum kan kita boleh aja menunda. Contoh misalnya imbas sembahyang subuh misalnya jima suami istri boleh tuh ditunda sampai waktu zuhur hanya mandi, karena kan mandi itu supaya kita nyaman beribadah sembahyang. Jadi waktu menghadang zuhur tapi junub pula lah mati misalnya itu kan apa kan berdosa. Ini maksudnya sampai sudah zuhur karena mandi wajib kan sembahyang zuhur. Nah itu nang dapat siksa. Itu nang dapat siksa. Nah kayak kita ibadah sembahyang isya kumpul suami istri jemaah junub itu kada sunnah, kada wajib segera tuh. Kayak Nabi hendak sembahyang subuhnya mandi. Itu karena hendak sembahyang subuh. Jadi amunnya orang nang dasar kada akun mandi kada sampai lewat waktu subuh pada mandi kayak apa sembahyang subuh nah gitu nang berdosa. Ada pun nang minyak mati tadi tengah malam jam 12 dia mati ada junub itu kan berdosa. Ini ketika wasok waktu sembahyang di situ kita lakasi mandi kita amunnya belum lagi waktu sembahyang ada bapak karena mandi dulu anak kecuali hendak membaca Quran lain ulang kisahnya males mandi juga ya. Nah sunat jualah ini tambahan sebagai tambahan bila kita sebelum mandi itu bakamih dulu bagi orang yang keluar banyu mani. Sunat bakamih sebelum mandi jika junubnya itu gara-gara keluar banyu mani. Contohnya misalnya limbah untung jima nih. Kalau ada tersisa di situ banyu mani. Kalau ada tersisa dianggaplah di dalamnya di dalam kepalanya itu ada tersisa setitik. Nah seandainya kan
Bisa juga ada keluar berataan ada di situ di kepalanya itu pas kita mandi wajib sakanya ini mandi wajib sakanya meja keluar yang sisanya tuh junub pulang maka oleh karena itu sebelum mandi wajib itu kami dulu supaya keluar termasuk sisa-sisa mani. Di anu kan pun begini ya kalau yang nih kan kalau yang keluar di kemaluan bebinian tuh mani laki itu kada apa-apa bebinian toh, tapi kalau maninya seorang itu baru wajib mandi. Contoh misalnya ini suami istri jima ya lah, nah timbah tuntung jima junub keduanya ya lah, lalu mandi keduanya nang laki mandi nang bini mandi sakanya di kemaluan bini ini keluar banyak mandi tapi mani laki bukan maninya itu kata junub. Jadi itu mani ketika keluar maninya nang baru junub. Jadi dibasuh aja kita itu. Nah, ini maksudnya nang laki nih. Nang lakinya nih sunat sebelum mandi itu kami seandainya imbah mandi keluar banyu mandi berarti ya banyu mandi seorang kan. Nang sisanya kan nanti junub pulang. Lagi bahasa ya mandi Allah. Sunat mandi itu ya menutupi aurat orang yang seorang itu kan kubul dan dubur. Aurat ketika sendirian di rumah itu nanti tutupi kubul dan dubur. Sunat ditutupi kubul dan dubur. Anggaplah bersempakan ya Allah, bersempak barang mandi supaya tak tutup dah. Jangan tertelanjang walaupun makruh ya Allah mandi. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 42 kalam yang ke 250. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, apa saja apabila ragu-ragu maka tinggalkan. Apa saja apabila ragu-ragu maka tinggalkan. Ini ada hadis Nabi-nya bahasa Arabnya ini. Da' ma yarimuka ila ma la yarimuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau, tuju sesuatu yang ada meragukan engkau. Ada di tulisan itu bertulisan kalau ragu-ragu lebih baik kembali ya. Dalam tulisan ini sebenarnya hadis Nabi lah. Cuman bahasa sini ya, dibahasakan apa saja apabila ragu maka tinggalkan. Ini sebenarnya hadis Nabi yang menyuruh kita bersifat warok, menjauhi nak syubhat. Kita ragu-ragu ini halal kah haram kah? Berian orang nih tak jelas. Namun serangan pajarnya taruhlah kalau boleh ya Allah. Nyata kada ragu-ragu lagi. Ini ragu-ragu halal kah haram kah? Itu lebih baik tinggalkan. Bagi orang yang warak, halal yakin halal ya kita makan. Nah, haram tinggalkan, ragu-ragu pun tinggalkan juga. Ada kalanya tentang perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kalau ragu-ragu tinggalkan menuju sesuatu yang yakin.
Nah kayak kita ya kalau sembahyang misalnya subuh 2 rakaat kah? 3 rakaat kah? Serakaat kah? 2 kayak lele. Serakaat kah 2 kan? Ambil yang sedikit, ya lah, ambil serakaat kalau tak tambahin serakaat. Walaupun kenyataannya 3. Jadi bila kita ragu-ragu 2 kah 3 kah, 2 kah 3 kah, ambil 2. Lebih yakin karena sudah tergawi nyata 2 sudah. Lalu tambahi seperti hanya 3, hanya sembahyang apa itu? Sembahyang maghrib kan 2 kah 3 kah, 2 rakaat kah 3 rakaat kah sudah. Ragu-ragu deh, ambil 2 ya, yakin kan sudah 2 yakin. Tinggalkan gara-gara tambahin ulang serakaat. Nah gitu. Tapi sunat kita sujud sahwi sebelum salam, sunat sujud sahwi menambali kekurangan. Apa kekurangannya? Kita mahayal habis ada tahu bilangan rakaat lain makan kita 10 ke 9 kan. Jangan mengambil 9. Nah, supaya bapik, supaya warak ya. Ambil 10 ya, bayar 10.000 nah, walaupun kenyataannya 9, sedekahkan 1.000. Amun kita mengambil sedikit mesti 10. 9 ke 10 cocok kalau tadi ya. Cocok berarti sama pun bayar banyak leh. Contoh nanti. Amun kita mengambil 9 ya, padahal 10 nah tambahkan hak paman pendol kena, tambahkan haram kena. Apalagi misalnya masalah hak adami ini alih urusannya. Hak adami, hak manusia. Alamun hak lawan Allah Ta'ala biar kita terbisi dosa lawan Tuhan, tanya mana urusannya. Tanya mana urusannya Tuhan Maha Pengampun, bisa juga Tuhan mengampuni. Tapi lamun manusia ini bisa memaafkan, bisa ada. Tapi kebanyakan di akhirat tuh. Namun sudah sampai ke akhirat ngalih urusannya. Kenapa? Karena di akhirat orang masing-masing membutuhkan pahalanya tuh. Makanya bila kita ada sangkut paut lawan manusia, itu hendaknya diselesaikan di dunia, jangan sampai ke akhirat. Urusannya ngalih di akhirat. Contoh misalnya ulun pernah menaiki kasturi biak ya Allah, ada bepadah. Itu sebelum meninggalnya tuh ulun datangi pian, ulun minta halal, hendak diganti kan ulun ganti nah berapa? Asal pian merelakan. Nah, selesai. Tapi lamun kada minta rela sampai ke akhirat, itu besar kemungkinan pian tuh kada merelakan ulun. Kenapa? Karena pian butuh apa pinya kayak itu. Contoh ulun mencuri kasturi pian, ya Allah. Di akhirat itu kada lagi bayar kasturi, kada lagi bayar duit, kada berlaku lagi. Dibayar dengan pahala amal. Pahala sembahyang ulun, pahala haji ulun, yang ulun haji, pahala umrah ulun. Jadi misalnya pian ya Allah, ulun zalimi, anggaplah kasturi pian yang ulun ambil ya Allah. Ulun kada minta rela nih, kada sempat minta rela di akhirat. Ulun nak minta rela, dia bisa kada merelakan. Kenapa? Karena bila pian kada merelakan, pian untung dapat pahala abang haji ulun. Karena orang di akhirat seberatan membutuhkan tambahan pahala. Jadi malah ini orang menjalimi aku ambil pahala anunya, aku ambil. Nah, merugi ya orang yang zalim itu kepada manusia nih. Kan sempat minta halal. Zalim tuh banyak menumpahkan darahnya. Kan orang Islam kada boleh menumpahkan darahnya lah. Kada boleh menempeleng, hartanya kada boleh dirampas. Habis itu sifat puji celanya kada boleh disambati, tambah masuk gibah. Allah menyembati pian ya Allah. Ya, menyembati pian, mengibah pian ya Allah. Nah itu zalim pian tuh. Ada sempat ulun minta maaf di dunia, di akhirat. Ulun minta maaf bisa pian kada memaafkan. Tapi lamun Allah Ta'ala Allah Ta'ala bisa memaafkan, namun manusia ngalih urusannya.
Kenapa? Karena ini lumayan dapat pahala orang yang mengoyai aku. Nah, kalau ini memaafkan coba ya. Nah, ketika habis sudah, ulun kajakan ngoyai pian habis sudah. Nah, apalagi nanti dijolong dosa pianna dijolong ka ulun. Pian nyaman ulun rugi. Pernah menempelin orang sekali di dunia, ada minta maaf. Bukan ditempelin juga bayarnya, tapi diambil pahala umrah, pahala haji, pahala sedekah, pahala kayaknya ada kegampangan apa hak lawan manusia ini ngalih urusannya. Apalagi misalnya hak orang banyak, minta maaf. Kayak misalnya dana haji digunakan untuk apa? Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama dulu menghalangi orang beribadah. Orang kada mau haji tahun ini. Habis itu zalim, mengampas secara zalim, digunakan kepada yang bukan semestinya, diulah jalan misalnya. Habis itu ada amanah pulang kan, amanah kalau jamaah haji mengamanahi untuk mengelola dana haji digunakan untuk itu. Nah itu maka orangnya banyak pulang nih, se-Indonesiaan nih batal haji tahun ini. Maka ya apa itu dosanya? Oh ngali benar itu di akhirat. Dosa seikong makhluk juga ngali. Maksudnya dosa kita menzalimi seikong umat Nabi Muhammad juga. Lamun kada minta halal. Contohnya tadi mencocok pintol tadi bahapal aja, ada banyak sudah, ada sedikit. Walaupun sebiji dua biji. Nah itu urusan dengan paman pintol di akhirat. Habis pahala kita mengaji ini ngambil paman pentol. Nah, dosa kita misalnya Allah, dosa sini dijolong ke kita. Nah, jadi di akhirat tuh ngalih urusannya ngalih. Kemungkinan besar orang kadang memaafkan karena orang kena monting, nak menambah pahala aku sedikit. Tapi aku nih recak disambeti orang, dijalimi orang, ada orang yang bayar hutang aku, tuh itu di akhirat urusannya. Ada orang contoh orang misalnya disambeti orang kan. Ambil ngoleksi pahala atau orang misalnya orang kada bayar hutang ulun di akhirat mengambil amalnya. Nah, ketika amalnya tidak dosa ulun jadi amun kita adalah di kampung nih disambati orang terus sebenarnya kita tuh untung, jangan sarik untung kita di akhirat koleksi pahala, tapi jangan diulah-ulah lah. Kenapa diulah-ulah? Makanya aneh kelakuan di kampung sampai orang menyambati. Namanya diulah-ulah gara-gara sebab seorang orang menyambati. Ini maksudnya mengalir aja kita baik aja. Cuman orang memfitnah, orang iri rezeki, orang mengoyai. Karena apa kita? Di akhirat nyaman. Amun orang mengerti tuh. Kadang-kadang kita karena kadang mengerti disambati orang lalu tersinggung, lalu membalas, kita kadang mengerti. Di akhirat kita untung orang yang seperti itu banyaknya mengoleksi pahala. Nah, gitu. Masalah hak kepada anak Adam ya, anak manusia yang ngali urusannya. Oleh karena itu nih kita jangan menzalimi orang, jangan jahat lawan orang. Seandainya pernah berbuat jahat, lah kasih minta maaf, minta halal sebelum meninggal dunia. Alihin urusannya di akhirat. Orangnya sudah meninggal, datangi kuburnya. Contohnya kita pernah menempelinya kan, lamun kita pernah mengambil hartanya, berikan ke ahli warisnya, serahkan ke ahli warisnya. Misalnya kita berhutang, orangnya meninggal sudah, bayarin hutang kita ke ahli warisnya. Atau misalnya kita menempelinya, orang kok dibayar ya Allah, aku pakai lego kepala kita kan eksan kuburannya sampai pincul juga. Ada kita datangi aja. Kita datangi kuburnya, kita minta maaf di atas kuburnya. Habis itu ya kita beramal ibadah, kita hadiahkan pahalanya kepada inya. Sisanya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Insyaallah ya mampuni aja dah. Sudah terlanjur meninggal dunia inya nih. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat diamin Allah Subhanahu wa taala, mudah kita keberatan, selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم